Apa kabar gembiranya? Insya Allah ibu, insya Allah anak-anak atau putra putrinya dari Kapten Afwan, insya Allah ayah ini, insya Allah Kapten Afwan ini, insya Allah matinya dalam keadaan husnul khotimah. Karena kenapa? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, sahabat YouTuber yang berbahagia. Jumpa lagi bersama Bang Salim dalam acara Jikojar, ngaji ngopi belajar. Ya, sudah lama kita tak berjumpa, dan kali ini Bang Salim nongol lagi nih menyapa kalian semuanya, para pecinta YouTuber, para para pemburu info YouTuber. Nah, di suasana saat ini sedang hujan ya, dan Bang Salim ambil air hujan ini sebagai background ya, sebagai background. Jadi Sony ini alami, natural turunnya air hujan ya, mudah-mudahan nanti jadinya cakep. Yang namanya belum ada peralatan yang lengkap, makanya subscribe dong biar Bang Salim bisa beli peralatan yang lengkap buat YouTube ya. Yang sudah mensubscribe-nya terima kasih banyak, sudah mensubscribe channel Bang Salim. Yang belum mensubscribe tunggu apa lagi? Subscribe ya, subscribe, klik tombol lonceng, share sebanyak-banyaknya biar subscribe Bang Salim bertambah terus. Insya Allah bermanfaat buat bersama, maslahat buat kita semuanya. Sahabat YouTuber yang berbahagia, Bang Salim di sini akan berbicara mengenai musibah yang beberapa hari lalu, mungkin hari ini sudah keempat harinya ya, sudah hari keempat pasca musibah yang dialami maskapai Sriwijaya Air ya, SG 182 yang terjadi pada hari Sabtu 9 Januari sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 2.40 atau jam 3 kurang ya, jam 3 kurang 20 menit, jam 15 kurang 20 menit. Nah, pertama yang Bang Salim sampaikan adalah Bang Salim turut berduka cita, bela sungkawa atas kejadian ini ya, bagi para korban. Semoga para korban maskapai Sriwijaya Air ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya, amal ibadahnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terlebih keluarga yang ditinggalkannya mendapatkan ketabahan, mendapatkan ataupun diberi kesabaran, dan dapat merelakan atau mengikhlaskan tentang musibah yang dialami oleh saudaranya ya. Memang bicara masalah musibah, kita memang nggak pernah mau. Andaikan musibah itu bisa dipilih, mungkin kita milih yang enak. Nah, akan tetapi musibah ini kita nggak bisa milih-milih, itu sudah kuasanya Allah. Bang Salim akan menyoroti di sini bukan bukan kejadian atau bukan sistem atau bukan sebab musababnya kenapa pesawat ini bisa jatuh. Bukan kapasitas Bang Salim berbicara menganalisa tentang kejadian jatuhnya pesawat ini. Itu bukan bagian Bang Salim. Tidak ada hak buat Bang Salim untuk bicara ke arah sana. Tapi di sini Bang Salim akan menganalisa tentang satu status, menganalisa ungkapan yang mana ungkapan ini ditulis dalam statusnya kapten atau pilot yang bernama Bapak Afwan ya. Ini Bang Salim akan menganalisa ini nih, statusnya kan sempat diperbincangkan nih, sempat menggelegarkan atau membawa suasana hati itu
sedih ataupun takjub dengan membaca statusnya dari Kapten Afwan ini. Nah, inilah Bang Salim akan menganalisa dari statusnya Kapten Afwan. Nah, Kapten Afwan itu sempat menulis status tentang bahasanya seperti ini. Setinggi-tingginya aku terbang, tidak akan membawa aku ke surga tanpa sholat 5 waktu. Nah, ini bunyi statusnya. Dan ini terjadi sebelum atau kira-kira ya mungkin nggak lama lah itu jaraknya, waktunya nggak lama sebelum terbang gitu ya. Mungkin waktunya nggak lama, hanya selang berapa menit doang lah. Nah, Kapten Afwan ini menulis status, setinggi-tingginya aku terbang, tidak akan membawa aku ke surga tanpa sholat 5 waktu. Ini adalah perjalanan spiritual dari seorang kapten. Ini adalah hasil buah tafakur kapten ketika kapten ini membawa pesawat, ya, menerbangi pesawat. Ini sebuah hasil tafakur beliau selama bertahun-tahun menggeluti bidang maskapai. Ya, menjadi seorang pilot, hasil sebuah tafakurnya akhirnya sempat menulis status seperti tadi. Nah, kalau kita analisa lagi bahwa status ini adalah bisa dijadikan kategori sebuah wasiat, ya, sebuah wasiat yang disampaikan seorang hamba yang bernama Kapten Afwan. Itu wasiat kebaikan, pesan kebaikan, ya, bisa untuk keluarganya, bisa untuk anak-anaknya, bisa untuk istrinya, mungkin saja bisa untuk saudara-saudaranya, bisa saja untuk secara umum buat kita semuanya. Nah, makanya status ini sempat viral, nah, dan menjadi sebuah muhasabah diri kita. Nah, kategori ini, status ini adalah bisa dijadikan sebuah wasiat seorang hamba sebelum meninggal. Karena nggak lama nih. Kadang-kadang kan ada kan wasiat itu kan ketika sakaratul maut dia berpesan kepada saudaranya. Tapi ini tanpa diduga-duga, selang hanya berapa menit doang dia nulis status kalau dia terbang, walhasil kena musibah dan akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan. Lalu bagaimana nih? Nah, bagaimana nih kedudukan status ini? Yang pertama Bang Salim katakan, insya Allah status ini bisa berkedudukan sebagai pesan ataupun wasiat, ya, yang disampaikan oleh seorang hamba yang bernama Kapten Afwan untuk kita semuanya. Nah, kabar gembiranya adalah apa? Satu sisi keluarga korban itu berduka, kehilangan suami tercinta, kehilangan ayah tersayang. Nah, lalu satu sisinya lagi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Insya Allah ibu, insya Allah anak-anak atau putra putrinya dari Kapten Afwan, insya Allah ayah ini, insya Allah Kapten Afwan ini, insya Allah matinya dalam keadaan husnul khotimah. Karena kenapa? Karena tadi ayah sebelum meninggal dunia, ia sempat berpesan, ia sempat berwasiat. Apa bunyi wasiatnya? Setinggi-tingginya aku terbang, tidak dapat membawa aku ke surganya Allah tanpa sholat 5 waktu. Berarti Kapten Afwan ini berwasiat sholat 5 waktu. Nah, hadis Ibnu Majah, ya, bunyi seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata ala wasiyatin mata ala sabili wa sunnah wa mata ala tuqa wa syahadah wa mata maghfuran lahu. Barang siapa yang mati dan ia berwasiat kebaikan, jalan kebaikan, jalan kesunahan, lalu ia mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
dalam penyaksiannya tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala, wa mata maghfuran lahu, maka dia mati dalam keadaan diampuni segala dosa-dosanya. Allahu Akbar. Ya, walaupun memang Kapten Afwan ini belum sempat ditemui apakah beliau selamat ataupun beliau termasuk korban. Wallahu a'lam. Yang jelas ketika beliau memang wafat, insya Allah beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena kenapa? Ya masalah mati di mana saja, ya, dan mati itu dekat kepada kebiasaan kita. Kebiasaannya Kapten Afwan itu menerbangi pesawat, ya, disitulah dekatnya ajal Kapten Afwan. Walhasil Kapten Afwan meninggal pun, wafat pun dengan kebiasaannya, yaitu dia membawa atau menerbangi pesawat. Insya Allah yang pertama, dia sebagai kepala keluarga dalam rangka mencari nafkah ke keluarganya. Yang kedua, ia mati dengan memberi wasiat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan husnul khotimah, dan mudah-mudahan semua korban pesawat Sriwijaya Air mudah-mudahan diampuni segala dosanya dan diterima amal ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila liqa. Jika aja ngaji ngopi belajar, yang belum subscribe tolong subscribe, klik tombol loncengnya biar terus bisa ngikutin Jikojar. Ketemu Bang Salim lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.